Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rahman Putra dengan NPM 062020107261. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan sistem operasi mulai dari awal hingga saat ini. Yang pertama, sistem operasi komputer. Komputer digital pertama yang sebenarnya dirancang oleh matematikawan Inggris bernama Charles Babbage yang hidup pada tahun 1792 hingga 1871. Meskipun Babbage menghabiskan sebagian besar hidup dan kekayaannya untuk mencoba membangun mesin analisisnya, dia tidak pernah berhasil bekerja dengan baik. Karena itu, murni mekanis dan teknologi pada zamannya tidak dapat menghasilkan roda gigi, dan roda yang diperlukan untuk presisi tinggi yang dia butuhkan. Tak perlu dikatakan, mesin analitik tidak memiliki sistem operasi. Sebagai sebuah sejarah yang menarik disisihkan, Babbage menyadari bahwa dia akan membutuhkan perangkat lunak untuk mesin analisisnya. Jadi, dia menyewa seorang wanita muda bernama Ada Lovelace yang merupakan putri dari penyair terkenal Inggris, yaitu Lord Byron, sebagai programmer pertama di dunia. Bahasa pemrograman dinamai menurut namanya. Pengertian sistem operasi komputer. Secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan atau booting. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software-software itu. Sebelum ada sistem operasi komputer, hanya menggunakan sistem sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dan keunggulan masing-masing. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis mencakup perhitungan penggunaan memori, pemroses data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Contoh sistem operasi modern adalah Linux, Android, iOS, macOS, dan Microsoft dan Windows. Fungsi sistem operasi komputer. Sistem operasi melakukan tugas-tugas dasar seperti mengenali input dari keyboard, mengirimkan output ke layar, melacak file dan direktori pada disk, dan mengendalikan perangkat peripheral seperti disk, drive, dan printer. Sebuah sistem operasi dapat berhubungan dengan pengetahuan yang diberikan ke otak komputer dalam rangka untuk memahami apa fungsi yang dia butuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Sistem operasi dapat ditemukan pada sejumlah benda peralatan elektronik, termasuk ponsel, mesin ATM, dan bahkan banyak mobil saat ini menggunakannya. Masih kebanyakan orang yang akrab dengan penggunaan OS dari Microsoft, yaitu Windows, dan Apple pada tingkat lebih rendah, yaitu ada Linux, yaitu seperti Linux, Ubuntu, Fedora, dan lain-lain. Sejarah perkembangan sistem operasi. Sistem operasi generasi pertama tahun 1940 hingga awal tahun 1950-an. Ketika komputer elektronik di mana pertama kali diperkenalkan pada tahun 1940-an, mereka diciptakan tanpa sistem operasi. Semua pemrograman dilakukan dalam bahasa mesin mutlak, seiring dengan kabel sampai plugboard untuk mengontrol fungsi-fungsi dasar mesin. Selama ini, komputer generasi umumnya digunakan untuk memecahkan perhitungan matematika sederhana. Sistem operasi tidak selalu diperlukan. Sistem operasi generasi kedua, yaitu tahun 1955 hingga 1965. Sistem operasi pertama diperkenalkan pada awal tahun 1950-an. Itu disebut RUPS dan telah dibuat oleh General Motors untuk mesin IBM yang 701. Sistem operasi di tahun 1950 disebut sistem batch processing, tunggal streaming, karena data diserahkan dalam kelompok. Mesin-mesin baru yang disebut mainframe, dan mereka digunakan oleh operator profesional di ruang komputer besar. Karena ada seperti harga tinggi pada mesin ini, hanya instansi pemerintah atau perusahaan besar yang mampu membelinya. Sistem operasi generasi ketiga tahun 1965 hingga tahun 1980. Pada tahun 1960-an, sistem operasi desainer mampu mengembangkan sistem multiprogramming, di mana program komputer akan dapat melakukan beberapa pekerjaan di pengenalan time yang sama dari multiprogramming.
adalah bagian utama dalam pengembangan sistem operasi karena memungkinkan sebuah CPU menjadi sibuk hampir 100% dari waktu itu beroperasi. Pengembangan utama lain selama generasi ketiga adalah pertumbuhan fenomenal mini komputer dimulai dengan Desember pada tahun 1961. Mikrokomputer ini membantu menciptakan industri baru dan pengembangan lebih PDP. Ini PDP membantu memimpin pencipta komputer pribadi yang dibuat dalam generasi keempat. Sistem operasi generasi keempat. Generasi keempat dari sistem operasi melihat penciptaan komputasi pribadi. Meskipun komputer ini sangat mirip dengan mini komputer yang dikembangkan pada generasi ketiga tadi, komputer pribadi biayanya sangat kecil dari produksi mini komputer. Sebuah komputer pribadi sangat terjangkau yang memungkinkan bagi seorang individu bisa dapat memiliki satu untuk pengguna pribadi. Sementara mini komputer pada generasi ketiga masih pada harga yang tinggi, hanya perusahaan mampu untuk memiliki mereka. Salah satu faktor utama dalam sejarah perkembangan sistem operasi komputasi pribadi atau personal adalah kelahiran Microsoft dan sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows diciptakan pada tahun 1975 ketika Paul Allen dan Bill Gates memiliki visi untuk mengembangkan komputer pribadi ke tingkat berikutnya. Pada generasi keempat juga mereka memperkenalkan MS-DOS pada tahun 1981. Meskipun itu efektif menciptakan banyak kesulitan bagi orang-orang yang mencoba untuk memahami perintah samarnya. Windows kemudian menciptakan sistem operasi terbesar yang digunakan dalam teknologi hari ini dengan rilis Windows 95, 98, Windows XP, dan terbaru sistem operasi Windows 10. Kemudian perkembangan sistem operasi Windows. Pertama yaitu Windows 1 tahun 1985. Sistem operasi Windows generasi pertama lahir pada tahun 1985 atas prakarsa dari Bill Gates yang tak lain adalah founder Microsoft. Dalam versi perdana, Microsoft mencoba bereksperimen dengan fungsi grafis yang disebut GUI atau Graphic User Interface. Kemudian Windows versi 2 tahun 1987. Windows generasi kedua lahir 2 tahun setelah Microsoft berhasil meluncurkan sistem operasi perdana. Pada versi ini, popularitas Windows sedikit meningkat dibandingkan sebelumnya. Salah satu pemicunya adalah adanya penambahan aplikasi Microsoft Excel dan Microsoft Word. Windows 3 tahun 1990. Windows 3 juga menjadi seri pertama yang berhasil berkompetisi langsung dengan penjualan Commodore Amiga ataupun OS Macintosh milik Apple. Untuk versi ini, Microsoft juga sudah membekali Windows dengan dukungan 256 warna, sehingga jauh lebih interaktif dibandingkan sebelumnya. Kemudian Windows 3.1. Sistem operasi Windows 3.1 adalah versi pertama yang didistribusikan menggunakan perangkat CD-ROM. Pengenalan sistem operasi ini dibumbui dengan adanya penambahan game Minesweeper yang memerlukan RAM 1 MB, kehadiran font TrueType, dan beberapa gimmick lainnya. Windows 95 yaitu tahun 1995. Meskipun sudah menginjak usia 10 tahun, Microsoft masih mengandalkan MS-DOS sebagai penopang Windows 95. Kendati demikian, pada versi ini terdapat beberapa ubahan ikonik yang bakal terus dipakai sampai sekarang. Beberapa di antaranya adalah penggunaan tombol Start di pojok kiri bawah, sistem 32-bit untuk melakukan multitasking, hingga menemani Internet Explorer. Windows 98 tahun 1998. Akhir tahun 90-an bisa dibilang menjadi era perkembangan teknologi terbesar sampai sekarang. Di masa-masa ini, sebagai komputer mulai terhubung dengan jejaring internet kabel sehingga Microsoft mulai memasukkan aplikasi seperti Outlook Express, Internet Explorer 4, Microsoft Chat, Windows Address Book, hingga NetShow Player yang kini lebih familiar sebagai Windows Media Player.
Di versi ini, pengguna juga sudah mulai familiar dengan teknologi USB, termasuk USB Mice dan USB Hub. Windows Millennium Edition tahun 2000. Walaupun mampu menghadirkan sejumlah aplikasi penting untuk pengguna, pada kenyataannya kiprah Windows Millennium Edition dianggap kurang bagus bagi sebagian orang. Pada tahun ini, Microsoft juga tercatat memperkenalkan versi Windows 2000 yang kemudian menjadi cikal bakal OS XP di kemudian hari. Windows XP tahun 2001. Jika dibandingkan generasi pendahulunya, Windows XP bisa dibilang merupakan versi paling sukses. Menarik pelanggan, Windows XP tercatat mampu bertahan selama lebih dari 10 tahun dari tanggal peluncuran, menyisakan berbagai memori mendalam bagi setiap user yang menggunakannya. Sebagaimana kita ketahui, Windows XP dibangun berdasarkan pada OS Windows 2000 yang menyematkan antarmuka interaktif lengkap dengan tombol start berwarna hijau untuk menarik perhatian pengguna. Sayangnya, Windows XP yang mengalami masalah klasik yang bisa terjadi pada setiap produk teknologi, yakni masalah keamanan, popularitasnya sangat tinggi. Ternyata menarik banyak hacker untuk mulai mengeksploitasi sistem Windows XP. Akhirnya, program firewall yang sudah dibangun tidak mampu berkutik melawan potensi keamanan data user. Windows Vista tahun 2006. Jika sebelumnya kita menyimpulkan bahwa Windows XP merupakan produk paling populer dan paling lama umurnya, maka untuk Windows Vista bisa dibilang sebagai produk gagal yang kurang menjadi tempat di hati konsumen. Windows Vista sendiri hadir dengan membawa nuansa transparan di beberapa bagian antarmuka. Sayangnya, sistem operasi ini memiliki kinerja sangat lambat ketika dijalankan oleh komputer tipe lama. Selain itu, pengguna juga mengeluhkan adanya request dari beragam aplikasi tambahan yang dibawa oleh Windows Vista. Windows 7 tahun 2009. Setelah mendapat cibiran di versi sebelumnya, Microsoft berhasil menjawab dengan kehadiran Windows 7. Dilihat dari segi performa, Windows 7 jauh lebih cepat, stabil, dan interaktif sehingga mampu menarik minat banyak orang untuk mulai menggunakannya. Windows 8 tahun 2012. Resmi meluncur pada tanggal 1 Agustus 2012, Windows 8 menandai berakhirnya era tombol start di pojok kiri bawah. Selain itu, Microsoft juga memberikan perubahan tampilan yang cukup signifikan ke Windows 8 dengan menyematkan widget di halaman depan. Sampai sejauh ini, Windows 8 merupakan versi yang paling powerful, yang memiliki kecepatan booting kilat dibandingkan versi sebelumnya. Windows 8.1 tahun 2013. Setahun setelah booming antarmuka Windows 8, Microsoft kembali menghadirkan OS terbaru yang disebut Windows 8.1. Pada versi ini, perusahaan kembali membawa tombol start ke pojok kiri bawah layar, namun fungsi ikonnya digantikan dengan logo Windows Flat. Windows 10 tahun 2015. Salah satu perubahan besar yang dibawa oleh Windows 10 adalah perbaikan pada fitur touchscreen yang friendly, sehingga para pengguna gadget yang mendukung fitur ini bisa lebih enjoy menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain itu, terdapat juga update DirectX 12, tampilan tombol start yang lebih seimbang, serta sejumlah pembaruan lain yang mampu menarik minat banyak pengguna beralih dari Windows 8.1 ke Windows versi terbaru, yaitu Windows 10. Windows 11. Windows 11 tahun 2021. Windows 11 adalah rilis utama dari sistem operasi Windows NT yang dikembangkan oleh Microsoft. Sistem operasi ini menjadi penerus Windows 10. Windows 11 diumumkan di acara Microsoft pada tanggal 24 Juni 2021 pukul 11 pagi dan dirilis resmi pada 5 Oktober 2021. Windows 11 merupakan sistem operasi regenerasi dari Windows 10 X untuk perangkat model lipat, namun dibatalkan dengan alasan tidak akan mendapat kepopuleran yang besar seperti Windows 10. Windows 11 menampilkan antarmuka pengguna yang diperbarui yang mengikuti pedoman Fluent Design Microsoft dengan dominasi elemen transparan, bayangan, dan sudut pembulat di seluruh antarmuka. Sistem menu start didesain ulang, menghilangkan ubin di sisi kanan. Bila tugas taskbar juga disederhanakan dan dipusatkan secara default. Task View, fitur baru yang diperkenalkan Windows 10, menampilkan desain yang diperbarui. Perubahan lain pada sistem termasuk ikon sistem baru, suara, dan widget seperti sebagian besar antarmuka dan menu hampir serupa dengan Windows 10 yang sekarang ada.
Kesimpulan, itulah pembahasan terkait sejarah perkembangan Windows dari awal sampai sekarang. Berdasarkan fakta-fakta di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sistem operasi Windows Vista merupakan masa yang lumayan kelam untuk Microsoft. Namun hal itu ternyata mampu memicu perusahaan untuk menghadirkan produk terbaik lewat Windows 7, 8, dan kemudian diteruskan oleh Windows 10 hingga saat ini sampai ke Windows 11. Cukup sekian penjelasan mengenai sejarah perkembangan sistem operasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.